Saudara dan saudari, di dalam kehidupan kita, mungkin pernah terjadi kita mengalami suatu peristiwa yang membuatkan kita merenung kehidupan kita secara pribadi setelah melaluinya. Dan mungkin salah satu peristiwa di dalam hidup yang mungkin tidak pernah kita lupakan ialah situasi di mana mungkin kita hampir terbunuh. Mungkin disebabkan oleh penyakit, mungkin disebabkan oleh kecuaian kita sendiri, ataupun juga mungkin disebabkan oleh orang lain. Saya pasti sebahagian di kalangan kita pernah mengalami peristiwa di mana kita hampir terbunuh, kita hampir meninggal dunia, tetapi kita masih berkesempatan untuk hidup sehingga pada hari ini. Merenung kembali pengalaman seperti itu, saudara dan saudari, kita harus bertanya di dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa kita tidak akan dapat lari daripada realiti yang kita akan meninggal dunia suatu hari nanti. Realiti yang memang tidak dapat disangkal di dalam kehidupan manusia. Apakah peristiwa itu juga sebenarnya telah membolehkan kita merenung sedalam-dalamnya kesempatan hidup ini, merenung akan hari ini yang kita masih lagi membuka mata, bangun dari tidur, masih lagi bernafas, masih lagi melihat keluarga kita, suami masih melihat istri dan anak-anak dan keluarga, istri melihat suami dan anak-anak dan keluarga. Adakah kesempatan seperti ini kita hayati sedalam-dalamnya, kita hargai, kita syukuri di dalam hidup kita, ataupun kita hanya meneruskan kehidupan kita dan lupa bahwa setiap peluang kita sehari-hari sebelum dipanggil Tuhan memerlukan kita untuk menghargai apa yang kita miliki. Atau mungkin pengalaman hampir terbunuh jika saudara dan saudari pernah mengalaminya, membuatkan kita sungguh berhati-hati untuk merenung bahwa apakah yang akan terjadi di dalam hidupku ini apabila saya meninggal dunia. Apakah yang akan terjadi kepada roh? Apakah yang terjadi kepada jiwa? Apakah akan ada penyelamatan yang seperti telah dikabarkan oleh Yesus Kristus? Apakah akan ada kehidupan kekal? Kebijaksanaan kita untuk merenung hidup kita dan hidup kita selepas di dunia ini, saudara dan saudari, telah dibawa untuk bersama pada hari ini di dalam Injil. Yesus membantu kita dalam mukjizatnya apabila dia memanggil Lazarus keluar dari kubur. Lazarus, keluarlah. Marilah keluar. Maka Lazarus bangkit dari kematian itu. Mukjizat seperti ini, saudara dan saudari, sebenarnya sering terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita mampu menghayati sebenar-benarnya situasi kematian yang kita telah lalui di dalam dosa, kematian yang kita lalui di dalam hidup jauh dari Kristus, kematian yang kita lalui di dalam hidup meninggalkan gereja.
setiap pengalaman kita hidup kembali, dipanggil oleh Tuhan, keluarlah dari kematian dosa itu, seharusnya dapat kita alami berkali-kali di dalam kehidupan kita. Karena kita perlu diingatkan, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Hari ini kita mendengar itu di dalam pewartaan Injil. Akulah kebangkitan dan hidup. Apabila dia bertanya kepada keluarga Lazarus, percayakah engkau bahwa akan ada kebangkitan? Mereka memberikan ataupun melafazkan kepercayaan itu. Tetapi Yesus mengatakan, kalau engkau percaya, hari ini juga engkau akan mengalami kebangkitan itu. Hidup kita, saudara dan saudari, seharusnya sering mengalami kebangkitan. Kesadaran akan apa yang telah kita lakukan, kematian yang telah kita lalui dalam hidup, dan memampukan kita untuk bangkit dan menyadari bahwa Yesus sebenarnya memberikan kehidupan kekal itu sekarang kepada kita. Sudah berada di tangan kita. Dan dia akan dipenuhi pada hari kemudian nanti. Kita melihat di dalam kehidupan pribadi kita secara mendalam. Pernahkah kita bertanya, apakah yang akan terjadi kepada jiwaku ini apabila saya meninggal dunia? Di manakah tempatku? Di manakah tempat yang akan disediakan bagiku? Ataupun kita mahu menghidupi kehidupan dunia ini dengan keseronokan, dengan segala-gala yang kita ingini, dan kita lupa untuk sedikit berhenti dan dengan mendalam mahu menyelami, what will happen to my soul? Apa yang akan terjadi kepada jiwaku ini nanti kalau saya meninggalkan dunia ini? Kita akan dipanggil suatu hari nanti, saudara dan saudari. Kita tidak tahu bila. Dan adakah apabila kita dipanggil, kita akan memiliki janji Yesus yang kita dengar di dalam Injil hari ini, bahwa dialah kebangkitan itu dan hidup. Ataupun kita tidak pernah terfikirkan akan perkara-perkara itu karena kita asyik dengan hidup di dunia ini. Bagi kita orang-orang yang percaya akan adanya kebangkitan badan dan kehidupan kekal, kita tahu apa yang kita harus lakukan. Kita tahu apa yang harus kita usahakan. Kalau kita tidak percaya akan adanya kebangkitan badan, kalau kita tidak percaya akan kehidupan kekal itu, mungkin kita tidak perlu melakukan apa-apa di dalam hidup kita di dunia sekarang ini, karena kita tidak percaya akan adanya perkara itu. Maka kita harus menghidupi kehidupan dunia ini dan that's it. Habis, selesai. Mati, habislah, tidak tahu apa jadi. Tidak percaya kepada apa-apa pun akan janji Yesus. Tetapi kehidupan kita di dunia, saudara dan saudari, hanyalah sementara. Bagi yang percaya bahwa ada kehidupan kekal, ada hidup yang tidak akan berakhir selepas hidup di dunia, maka kita tahu apa yang kita harus lakukan. Pewartaan pertama, nubuat Yeskiel. Allah berfirman, "Hai umatku, Aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya." Nubuat Yeskiel, saudara dan saudari, membantu orang-orang Israel yang ditawan di dalam peperangan, yang telah dibawa sebagai tawanan perang ke Babilonia. Dan perkataan ini memberi suatu harapan kepada mereka bahwa mereka akan kembali ke tanah mereka itu.
Mereka akan bangkit daripada kematian dalam erti kata menjadi tawanan kepada bangsa asing. Dan Allah mengatakan, aku akan mencurahkan roh ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Perkataan ini, saudara dan saudari, seharusnya tersemat di dalam jiwa kita. Roh Tuhan diberikan kepada kita untuk melawan kuasa kegelapan dan kita akan hidup. Dan kehidupan kita di dunia ini akan membantu kita, membimbing kita, membawa kita kepada kehidupan yang dijanjikan Yesus, kehidupan kekal yang tidak ada pengakhirannya. Ini saudara dan saudari memerlukan suatu masa untuk hening sejenak, menyadari akan rencana Tuhan di dalam penyelamatan umat manusia. Kita bukan sahaja diselamatkan di dalam kehidupan kita di dunia, tetapi kita akan diselamatkan di dalam kehidupan kita, walaupun hidup kita di dunia sudah berakhir, jiwa kita tidak akan binasa. Allah akan mengambil kita, membawa kita ke tempat yang Dia telah janjikan. Lazarus yang bangkit, saudara dan saudari, akan mati lagi, tetapi roh dan jiwanya itu akan menjadi milik Allah, karena dia percaya akan kehidupan yang diberikan oleh Allah itu adalah kehidupan yang kekal. Semua ini kita ucapkan di dalam doa aku percaya berulang-ulang setiap minggu. Adakah kita menyadarinya? Adakah kita menyelaminya? Ataupun kita hanya melafazkan doa itu sebagai satu tata cara di dalam liturgi kita sahaja, tetapi tidak pernah pun merenung maksud doa yang diucapkan itu. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dia telah memberi amaran. Katanya, saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu, di dalam diri kita, maka kita memiliki roh Kristus. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus, karena dia tidak percaya kepada Kristus. Dan dia meneruskan, dan jika roh Allah telah membangkitkan Yesus pada hari ketiga dari antara orang mati, diam di dalam diri kita, saudara dan saudari, maka ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam dirimu. Roh Allah, roh itu akan hidup di dalam hidup kita. Dan roh itu akan diam di dalam diri kita dan membangkitkan tubuh kita yang fana ini. Inilah satu dogma, satu teologi, satu ajaran gereja yang mungkin sukar untuk dipercayai. Adanya kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Tetapi inilah kepercayaan kita. Inilah yang kita ucapkan. Dan kita harus percaya melalui kepercayaan yang kita ucapkan setiap kali ini, bahwa ini akan terjadi. Jika saudara dan saudari tidak percaya bahwa ini akan terjadi, maksudnya kita tidak memiliki atau menghendaki kehidupan yang kekal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak mahu memiliki ataupun menghendaki bahwa tubuh kita yang fana ini akan dibangkitkan pada akhir zaman. Mukjizat yang terjadi di dalam Injil pada hari ini mengingatkan kita akan kuasa Tuhan melebihi kemampuan pikiran manusia biasa. Kita tidak akan dapat merungkai
sedalam mana misteri penyelamatan Tuhan itu. Namun kita tahu meletakkan kepercayaan iman kita. Kita mampu percaya karena kita telah melihat mukjizat-mukjizat kehidupan yang terjadi di dalam diri kita. Kehidupan kekal sudah kita miliki sebenarnya. Melalui kepercayaan kita kepada Tuhan, melalui Roh Allah yang hidup dan diam di dalam diri kita. Terpulang bagi kita untuk melepaskannya atau memegang kepercayaan itu. Amin.